Tanya ke Pak Jokowi, Pak, Bapak nggak ditawarin profesor atau doktor honoris causa seperti politisi pejabat yang lain gitu? Wah, aku pernah ditawari, dapat profesor. Aku suruh tinggal datang Iya, aja. tinggal datang aja, nanti ada yang beresin tuh semua. Ah, tapi aku nolak. Kenapa, Pak? Kok ditolak tuh doktor honoris causa kan paten? Lah, orang aku ijazah S1 aja orang nggak percaya, apalagi dokter. Itu ilmu wisdom kan, ilmu kehidupan kan, dia kan. Oke. Salam waras dari Australia. Saya sebagai orang Indonesia yang sampai detik ini, yang sampai saat ini masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, masih membayar pajak di Indonesia, sangat mendukung Bapak Jokowi untuk tidak menunjukkan ijazahnya kepada para lawan-lawan politiknya. Terserah kalian mau nuduh saya atau mau ngata-ngatain saya sebagai ternak Mulyono, terserah. Ternak Mulyono itu pintar-pintar, smart-smart, dan cantik-cantik. Kenapa saya sangat tidak setuju kalau ijazah Pak Jokowi harus ditunjukkan ke publik? Ini kepentingan siapa? Kan kemarin sudah ditunjukkan kepada penegak hukum. Sudah ditunjukkan kepada kepolisian. Lalu apa lagi? Yang berhak membuktikan apakah sebuah dokumen tersebut asli apa tidak? Kan sudah ada pihak-pihak yang berwenang membuktikan itu dan sudah dilewati prosesnya. Kenapa sekarang malah Bapak JK ikut-ikutan meminta Pak Jokowi segera menuntaskan polemik dengan cara menunjukkan ijazah? Lucu, ini Pak JK ini ya, Pak Kumis ini ya. Dulu mewakili Pak Jokowi sebagai presiden. Kenapa tidak protes? Kenapa tidak dulu-dulu ditanyakan apakah Pak Jokowi itu punya keaslian ijazah apa tidak? Bukan Pak Jokowi yang memulai polemik ini. Jadi kenapa nyuruh Pak Jokowi ini mengakhiri polemik? Yang memulailah yang harus mengakhiri. Kalau nanti ijazahnya sudah ditunjukkan, yakin nih polemik bakal selesai. Yakin nih bakal nggak ada lagi keributan-keributan mengenai Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini ketika mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, kan melewati seleksi-seleksi dan tahapan-tahapan dari tahapan administrasi dan kelayakan. Lalu apakah orang-orang yang melakukan seleksi itu, contoh KPU itu tidak diakui kapasitasnya dalam memeriksa segala macam keaslian itu? Kenapa sekarang diributkan? Kenapa setelah selesai menjabat 10 tahun diributkan? Kalau kalian semua menuntut harus ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, bagaimana dengan presiden-presiden sebelumnya? Apakah presiden-presiden sebelumnya punya ijazah? Punya ijazah asli? Pernah kalian lihat juga keaslian ijazah itu? Kenapa Pak Jokowi? Apa istimewanya Pak Jokowi ini? Kalau dugaanku ya, mungkin ya orang-orang yang membuat keributan, yang membuat segala macam keresahan di masyarakat ini, keonaran di masyarakat ini dengan suara-suara yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, adalah orang-orang yang dendam, yang sakit hati, yang ketika masa jabatannya Pak Jokowi, mereka kekurangan cuan. Mereka kekurangan uang masuk, mereka kekurangan proyek. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi kan sangat tegas. Pada waktu itu nggak bisa macam-macam kan ketika zaman pemerintah Pak Jokowi. Jadi sekarang setelah selesai menjabat, seperti balas dendam. Ini menurut analisa aku itu, karena apa ya? Udah jelas-jelas Pak Jokowi 10 tahun diakui dunia. Pak Jokowi itu berhasil gitu membawa Indonesia bertahan ketika krisis melanda akibat COVID-19, di mana negara-negara lain itu hampir jungkir balik gara-gara musibah COVID. Tapi Indonesia tetap bisa bertahan. Jadi untuk kalian semua yang nuntut ijazahnya Pak Jokowi harus ditunjukkan, suruh juga semua mantan-mantan presiden yang dulu harus menunjukkan ijazah aslinya. Termasuk ijazahnya Pak Soekarno, termasuk ijazahnya Pak Soeharto, terus ijazahnya Ibu Megawati, Gus Dur, semua minta. Jangan cuma Pak Jokowi. Kulo iki lho yo.
tol ora mandek-mandek kendaraan umpel-umpelan kaya ngene. Padahal ini sudah Ini hari infrastruktur nih. keempat setelah lebaran ya bolo. Ngene kok enek sing ngomong ke untuk apa gawe dalan tol ngono ya to bolo. Terus ora bayangke nek ra nek tol ngono. Terus kaya ngopo wong ora ya mumet kabeh. Mobil nambah semene akeh lho. Padahal iki sing jalan reguler arteri bolo. Untel-untelan motor, mobil wis ora karuan lho. Iki untung wae wis ana tol. Dadi banyak kebantu. Ora untel-untelan lho mau bolo wis ora karu-karuan. Kita ngelihat manuver Pak JK yang belakangan ini Pak, ini terkait dengan tadi itu. Jadi kalau dikatakan tunjukkan dong ijazahnya. Dan di dalam pernyataan itu kalau nggak salah dia juga mengatakan saya dulu bekas wakilnya Pak Jokowi Iya. sebagai wapres waktu itu kan. Ya. Nah kalau kita melihat pada konteks pernyataan dia sebagai wapres, terus kemudian dia katakan tunjukkan saja ijazahnya, ini kan sesuatu yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Karena kan waktu itu beliau ini kan bersama-sama dengan Pak Jokowi mendaftarkan sebagai capres dan cawapres. Masa sampai di situ aja dia nggak ngerti? Ini kan persoalan yang menurut saya nggak pas kalau dikatakan tunjukkan dong ijazahnya. Kalau orang yang memang nggak pernah tahu menyangkut masalah itu wajar. Tapi dalam konteks kebersamaan, dalam konteks mempunyai kepentingan nasional yang memang tujuannya bagaimana menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih, itu kan harusnya nggak perlu ada kata-kata yang seperti itu. Ya, karena sekali lagi ini kan sikap yang menurut saya ambigu gitu kan. Karena seorang tokoh loh, ya, bekas wakil presiden yang waktu itu sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Pak Yusuf Kala ini sebagai wakil presidennya, calon wakil presidennya. Nah kalau kita melihat dari situ ya, harusnya apa yang dilakukan oleh baik Pak JK maupun juga oleh Pak Jokowi berkaitan dengan masalah atribut kesarjanaan atau sekolah dan lain sebagainya, itu kan harusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Beliau ini sekarang kelihatannya malah popularitasnya sama dengan ini Syahrukh Khan. Takut nggak ada umur. Kangen-kangenan ya. Ya, kata Deddy Miswar, Pak Jokowi popularitasnya udah seperti Syahrukh Khan. Ya memang ada surveinya kok. Pak Jokowi ketika memimpin itu popularitasnya mengalahkan pemimpin Amerika Donald Trump, lalu Putin, lalu pemimpin India, saya lupa namanya, tapi itu populer tapi tetap kalah dengan popularitas Pak Jokowi. Itu ada surveinya benar gitu teman-teman. Ya itu tadi beberapa video yang udah kita simak ya. Saya mau mengomentari begini ya di video tadi perihal posisi Pak JK ya yang muncul mengklarifikasi karena dituding beliau mendanai kelompok Roy Suryo untuk menggugat ijazah Pak Jokowi ini. Ya seperti itu ya, nggak enak ya dituduh padahal tidak melakukan. Pak JK sampai membuat laporan polisi. Nah sekarang kita balik ke Pak Jokowi. Bayangkan bagaimana 10 tahun Pak Jokowi dipitnah mau ngambil ketum Golkar, mau yang terbaru mau beli Nasdem, lalu mau ngambil kursi ketua umum PDIP. Gak enak ya. Pak JK baru dituduh mendanai kelompok Roy Suryo yang menggugat ijazah Pak Jokowi aja udah langsung nggak nyaman dan dia membuat laporan polisi. Bukti ketidaknyamanannya dengan isu itu, bahkan menganggap itu sebuah penghinaan, merasa terhina Pak JK dianggap mendanai, mendalangi kekisruhan ijazah ini, merasa terhina Pak JK. Bayangkan sekarang Pak Jokowi ya, dituduh PKI, dituduh mau ambil kursi ketum umum PDIP, ketum Golkar, yang sampai saat hari ini tidak terbukti satupun isu-isu liar itu. Bagaimana itu? Apakah harusnya Pak Jokowi melaporkan tapi enggak tuh? Ya, ini Pak Jokowi laporkan
kelompok penuduh ijazah palsu ini sebenarnya biar lebih clear aja bahwa terbukti ijazahnya asli. Ya, ini menggambarkan kebesaran hati dan negarawannya seorang Pak Jokowi. Tadi juga ada sedikit kita simak ya, bagaimana tol itu membantu mudik ya, sehingga lancar. Bayangkan dengan jumlah pertumbuhan kendaraan ya, satu orang sales mungkin bisa menjual 5 mobil dalam sebulan, kali berapa puluh penjualan yang langsung di dealer ataupun melalui sales gitu ya, sangat banyak pertumbuhannya. Kalau jalan-jalan itu hari ini tidak dibangun Pak Jokowi kemarin, kita sudah tertinggal mungkin ratusan tahun dari negara maju ya. Jadi yang dilakukan Pak Jokowi itu mengejar ketertinggalan ya. Jadi kita sangat bersyukur waktu itu di momen yang tepat pemimpinnya Pak Jokowi. Saya nggak tahu kalau pemimpinnya malas membangun infrastruktur, hari ini kita seperti apa ya? Mungkin kalau mengutip bahasa Pak Jokowi, kenapa dia membangun bandara, infrastruktur, transportasi massal? Ya untuk membangun peradaban. Dengan dibangunnya transportasi massal, misalnya bandara contoh ya, orang akan disiplin datang tepat waktu ke bandara untuk berangkat, datang ke transportasi seperti MRT, LRT untuk berangkat sesuai jadwal. Jadi peradaban, budaya, disiplin terbangun sehingga kita menjadi manusia yang berkebudayaan, yaitu menjadi negara maju, menjadi bangsa yang maju karena kita semakin berkebudayaan, semakin disiplin, semakin terjadwal, semakin taat aturan. Semua inilah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Jadi sangat banyak ya kalau kita mau bicara warisan Pak Jokowi. Ya kalau perihal ijazah ini hanya riak-riak kecil aja ya yang coba memperburuk nama Pak Jokowi, tapi saya pikir mayoritas, ada surveinya juga kok, tidak percaya kok ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi ini hanya berisik-berisik noise ya, hanya noise gitu, bukan voice tapi noise, gangguan-gangguan, kebisingan yang mungkin kita hanya tinggal menunggu proses persidangannya agar segera dibuktikan ijazah Pak Jokowi ini asli ya, dan selesai ya, tutup buku isu ini ya. Jadi itu teman-teman, kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.